Maaf, saya tidak dulu. Terinci dalam 17. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa huruf hijaiyah ada 28. 28 huruf itu hanya keluar melalui 17 pintu. Artinya ada beberapa huruf yang keluar dari satu pintu. Satu makhraj, satu tempat keluar. Nah, mari kita masuk. Yang pertama, fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi. Yang pertama adalah jauf. Jauf yang keluar dari al-jauf adalah alif dan dua saudarinya. Nah, di sini disebut huruf al-maddiyah. Huruf maddiyah yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan wawu sukun sebelumnya dhammah. Nah, di sini harus kita tekankan bahwa yang dimaksud dengan wawu di sini adalah wawu yang yustarat, ya, yang disyaratkan. Artinya tidak semua wawu. Misalnya jadi harus wawu yang sebelumnya dhammah. Wawu sukun sebelumnya dhammah. Kalau wawu tunggal, ya, wawu munfarid maka keluarnya dari dua bibir. Kita bisa coba wa, wi, wu. Nah, dari dua bibir. Tapi ketika wawu itu sukun sebelumnya dhammah, maka keluar dari al-jauf. Al-jauf adalah rongga tenggorokan dan mulut. Biasanya diterjemahkan jauf itu rongga mulut, ya. Tapi sebetulnya jauf adalah meliputi rongga mulai dari mulut depan sampai makhraj yang paling dalam, yaitu halq. Jadi jauf itu adalah rongga mulut dan juga rongga tenggorokan. Lil hawa itantahi, yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf jauf, ya, ini akan berakhir atau diucapkan sesuai dengan haitsu yantahil hawa. Jadi ketika kita mengucapkan huruf wawu sebelumnya dhammah seperti ini, u, ketika udara ini kita hentikan atau nafas ini kita hentikan, maka suaranya akan ikut berhenti. Nah, itu yang dimaksud lil hawa itantahi. Jadi udara yang kita alirkan kita hentikan, maka suara itu akan berhenti. Kemudian masuk ke makhraj yang kedua, yaitu adalah liaqsal halqi hamzun ha'u. Jadi tenggorokan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah aqsal halq. Aqsa itu artinya adalah paling jauh. Jauh dari apa? Maksudnya adalah jauh dari mulut. Jauh dari mulut. Jadi Imam Ibnu Jazari ketika mengatakan adna aqsa itu yang dimaksud adalah patokan awalnya mulut. Misalnya beliau mengatakan fauqu, asfalu. Nah, itu maksudnya adalah lebih atas dari mulut, kemudian lebih ke bawah dari posisi mulut depan. Yang kedua adalah aqsal halq, yaitu tenggorokan bagian bawah. Yang keluar dari sini adalah huruf hamzah dan huruf ha. Ini kita mengulang, ya. Kemudian yang wasatul halq, yaitu fa'ainun ha'u. Kemudian adnahu, yang paling dekatnya adalah wain qauha. Saya perjelas di sini dengan
coret-coretan, barangkali bisa. Jadi hal hamzah ha, ain ha, wain kho. Nah, pada dasarnya yang dinamakan halq itu tidak dari bawah sini ya. Jadi ini nanti perlu diperhatikan. Bukan berada di kerongkongan bawah begini, tapi ada di belakang jakun. Nah, di sini nanti ketika kita menunjuknya dari luar, maka sebetulnya tidak ada penunjuk yang bisa tepat dari luar. Tapi kalau bisa dari dalam akan bisa lebih akurat. Hamzah ha, ain ha, wain kho. Nah, dikatakan aqsa karena jauh dari mulut, kemudian wasatul hal, kemudian adnal hal, yaitu yang paling dekat dengan mulut. Nah, di sini kita akan lanjutkan. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Nah, kemudian huruf qaf itu keluar dari aqsal lisan. Kita gambarkan lidah. Baik. Lidah kurang lebih bentuknya seperti itu. Kita mulai dari huruf qaf. Huruf qaf keluar dari aqsal lisan. Fauqu, ke atas. Artinya lidah itu secara alamiahnya bagian belakang itu lebih ke atas. Biasa seperti itu. Paling belakang kan ke atas. Ya, sehingga ketika kita mengunyah atau kita makan permen seperti itu, bisa kita simpan di tengah lidah sehingga tidak akan tertelan secara langsung. Nah, kemudian huruf kaf itu berada di bawahnya sedikit, artinya ayunannya seperti ini. Summal kafu asfalu. Kemudian kaf berada di bawahnya, maksudnya berada di depannya sedikit. Barangkali kita fokus ke sini dulu. Kemudian yang keluar dari tengah lidah adalah huruf jim, huruf shin, huruf ya. Jim, shin, ya. Jadi tengah lidah menempel ke bagian langit-langit atas. Kemudian berikutnya adalah huruf dot, yaitu keluar dari hafatul lisan. Dari sisi lidah bagian kanan atau kiri. Kemudian huruf lam di sini, lam, nun, ro. Lam, nun, ro di sini sangat dekat. Oleh karena itu para ulama ada yang berpendapat bahwa lam, nun, dan ro itu adalah satu makhraj. Lam, nun, ro satu makhraj. Tapi yang diambil oleh Imam Ibnul Jazari, lam, nun, ro itu dipisahkan. Kemudian kita lanjutkan, masih berada di ujung juga. Nah, yang keluar dari sini adalah huruf o, dal, ta. Terlalu kecil ya.
to dal ta, kemudian lo dal ta. To dal ta itu sebagaimana yang disebutkan di sini, minhu wa min fauqi minhu wa min ulyas sanaya, keluar dari ujung lidah dan bertemu dengan gigi seri bagian atas. Jadi
Cek. Van ya, ada gangguan. Ganti koneksi. Suara saya masih didengar nggak sekarang? Masih. Masih. Dengar, Zat. Baik. Kirim aja ke nomor aku. Iya, betul. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Baik, saya tulis ulang. Dan tiga. Baik, saya ulangi. Hamzah, ha, ain, a. Ini sudah tiga. Sudah tiga. Kemudian yang sebelum halak ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu jauh. Jauh antara rongga mulut dan juga rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan, nah di sini, antara sini dan sini. Ini adalah jauh. Nah, ini yang pertama. Kemudian hamzah ha itu yang kedua, ain ha dan wain kha ini yang keempat. Kemudian qaf, depannya sedikit ada huruf kaf. Kemudian tengah lidah yaitu huruf jim, shin, ya. Kemudian sisi lidah ada di sini, ya, sisi kanan ataupun sisi kiri huruf dod. Kemudian di sini kita rinci ada item-item kecil yaitu huruf lam. Huruf lam dan di sini huruf non. Bagian sini juga huruf ro. Ini merupakan satu makhraj tersendiri. Kemudian ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. Fokus sanaya ulya. Lanjutnya ke sini. Yang keluar dari sini adalah huruf to, dal, ta. Kemudian ujung lidah bertemu ujung gigi
yang keluar dari sini yaitu huruf lo, zal, sa. Kita fokus ke sini dulu, nanti insya Allah kita masuk ke matanya. Biar ini lebih memperjelas. Kemudian, ketika lidah sejajar dengan gigi, bagian bawah, yang keluar dari sini adalah huruf Shad, Zain, Sin. Kemudian, ketika dua bibir bertemu, atas dan bawah ini, yang keluar dari sini ada huruf wawu, ba, mim. Kemudian ketika gigi Apo, ketika apo, huruf bibir bawah bertemu dengan bibir, di sini keluar huruf fa. Nah, mari kita hitung. Tadi kita sampaikan di awal ada 17. Yang pertama jauh tadi ya, jauh. Nah, anggap saja di sini jauh. Huruf alif, wawu, ya, al-maddiyah. Harus disebutkan maddiyah. Ini pertama. Kemudian yang kedua, absol hal. Yang ketiga adalah wasatul hal. Yang keempat adalah adnal hal. Kemudian yang kelima adalah huruf qaf. Keenam, huruf kaf di depannya sedikit, bagian lidah belakang. Kemudian ketujuh, huruf jim, shin, ya, ini keluar dari satu makhraj. Kemudian kedelapan, huruf dhad. 9, 10, 11. Huruf ro ke-11. Kemudian to, dal, ta itu satu paket, satu tempat keluar, ke-12. Kemudian gha, dal, sa ke-13. Kemudian shad, zain, sin ke-14. Kemudian wawu, ba, mim ke-15. Kemudian huruf fa ke-16. Nah, berarti kurang satu. Makhraj yang terakhir yaitu adalah wa gunnatun makhrajuhal khaisumu. Nah, hidung berada di setelah ini ya. Nah, rongga hidung diilustrasikan aja, berada di sekitar sini. Rongga hidung itu artinya ruang kosong antara lubang hidung sampai lubang yang menyalurkan antara lubang hidung ke mulut. Nah, itulah makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Itu yang ke-17. Wa gunnatun makhrajuhal khaisumu. Yang terakhir adalah huruf gunnah, yaitu huruf nun dan mim. Huruf nun dan mim dengan semua keadaannya dia keluar dari khaisum. Dari rongga hidung. Coba kita masuk ke bagian matanya. Kita ulangi dari awal tadi ya.
Makharijul hurufi sab'ata asyar. Ada 17. Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar, yang telah diuji, yang telah diambil kesimpulannya oleh, di situ diisyaratkan kepada Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. 17 itu yang pertama adalah fa'aliful jaufi. Alif keluar dari jauf, wa ukhtaha, dan dua saudaranya ini. Wahya huruf maddin, huruf mad. Lil hawa itantahi. Huruf mad itu dia yantahi haitsu yantahil hawa. Yantahi saut haitsu yantahil hawa. Jadi ketika udara itu ditekan, maka akan keluar huruf-huruf yang tiga ini. Kalau udaranya dihentikan, maka akan berhenti juga. Itu adalah jauf. Kemudian li aqsal halqi hamzun ha'u. Santum lihat sini. Kemudian tengahnya liwaslihi fa'inun ha'u. Kemudian paling dekat dari tenggorokan adalah adnahu wainun kha'uha. Adnun wainun kha'uha. Nah, di situ pemahamannya dalam matan berhenti ya. Kemudian wal qafu aqsal lisan. Qaf berada di lidah paling jauh. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau Imam Ibnu Jazari mengatakan jauh, dekat, ke atas, ke bawah, itu artinya patokannya adalah ujung mulut. Nah, jadi yang dikatakan dekat itu maksudnya dekat dari sini, dekat dari area mulut bagian depan. Nah, makhraj yang kelima al-qafu, fauqu. Jadi huruf qaf ini naik ke atas, bertemu dengan bagian atasnya. Kemudian al-kaf asfalu. Huruf kaf itu lebih ke bawah, artinya agak maju sedikit, dan juga pertemuannya ke bagian atas itu tidak sekuat huruf qaf. Kemudian wal wastu fajimus shinu ya. Wastu di situ maksudnya wasatul lisan. Tengah lidah adalah huruf jim, huruf shin, huruf ya. Kita bisa coba huruf-huruf lidah mulai dari huruf qaf ya. Jadi huruf-huruf itu akan keluar dari makhrajnya, akan diketahui keluar dari makhrajnya ketika disukun atau dibaca tasydid. Kita contohkan. Aku. Jadi akan mempertemukan dua anggota mulut ya, anggota bagian mulut. O, piku, bako, ako. Nah, akan terasa bertemu di sini. Ako. Kemudian huruf kaf, ak. Huruf jim, kita rasakan aja. Ketika kita mengucapkan huruf jim, maka akan posisi lidah ini, bagian tengah ini akan naik ke atas dan menempel. Menempelnya cukup kuat. Ja. Jadi menempel bagian tengah. Huruf jim, kemudian huruf shin juga sama, tapi menempelnya lebih ringan. Posisinya tidak menempel secara kuat ya, karena ada menyebar udara yang ada di situ. Kalau menempel, maka tidak akan terjadi menyebar udara. Kemudian huruf ya juga sama. Kita rasakan aja huruf ya, ketika kita mengulang huruf ya, maka akan lidah bagian tengahnya akan naik walaupun tidak bertemu dengan bagian atas. Yang membedakan antara jim, shin, ya, satu tempat keluar, akan tetapi kenapa suaranya menjadi berbeda? Ini yang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, perbedaan antara huruf-huruf ini adalah sifatnya. Jadi yang membedakan jim, shin, ya, ketika makhrajnya sama, tapi ketika berbunyi terdengar berbeda, maka yang membedakan itu adalah sifat-sifatnya, yaitu karakter yang disertakan saat pengucapan huruf-huruf itu. Kembali lagi ke matan. Wadadu min hafatihi. Dot itu keluar dari lidah bagian samping, bagian sisi.
sisi min aisaro au yumnaha, sisi bagian kanan atau bagian kiri. Jadi ini lidah itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang lebar, tapi pendek. Ada yang panjang dan juga lebar juga ada. Dan ada yang panjang tapi tidak lebar. Nah, maka min aisaro au yumnaha ini adalah bentuk apa namanya? Kemudahan ketika kita bisa mengucapkan bisa kadang-kadang bisa bertemu dua-duanya ya. Baik itu sisi kanan ataupun sisi kiri. Sisi kanan dan kiri sekaligus langsung bertemu. Atau salah satunya yaitu kanan aja atau kiri aja. Min hafatihi idwaliyal adros. Di huruf dot ketika bertemu gigi geraham. Tentunya di sini gigi geraham yang bagian atas ya. Gigi geraham atas. Ya, kita naikkan. Do. Di sini perlu dicatat ketika kita mengucapkan huruf dot, maka yang bekerja, yang bertemu, yang jadi tumpuan utama adalah sisi lidahnya, bukan ujung lidah. Nah, kita menaruh ujung lidah ini ada di mana? Kita angkat sebagaimana sisi lidah ini terangkat ke atas. Nah, kemudian tentunya ujung lidah ini jangan sampai menyentuh gigi. Jangan sampai menyentuh gigi. Nanti akan tercampur antara huruf-huruf. Ya, akan ada iltibas baina dot dan dha. Jangan sampai menempel ke lidah di bagian depan sini. Bagian gigi maksud saya, tidak boleh ujung lidah menempel ke gigi ketika mengucapkan huruf dot. Ya, cukup dikeataskan menempel gusi. Dan tentunya ujung lidah ini tidak jadi tumpuan utamanya. Tidak jadi tumpuan utama. Walaupun nanti akan ketemu juga. Nah, ini huruf dot. Min hafatihi idwaliyal adros, ketika bertemu adros. Min aisara au yumnaha, ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Tadi sudah saya jelaskan. Walamu adnaha. Lam ini keluar dari adnal lisan. Adnal lisan ketika bertemu dengan atasnya. Kemudian nun, wan nunu min tarafihi. Berarti taraful lisan. Taraf itu tentunya dari artinya sudah ketahuan dari ujung, paling ujung di sini. Kalau adna, jadi kalau aqsa itu bagian di sini. Wasat itu bagian di sini. Kemudian adna itu meliputi torf ataupun adna. Nah, kalau torf itu tentunya juga adna juga. Torf itu ujung. Kalau ujung masih atas itu dinamakan adna. Nah, kalau ujung depan, nah itulah yang dinamakan torf. Min tarafihi tahtu. Jadi berada di ujung lidah bertemu dengan bagian atasnya agak ke bawah, lebih maksudnya mendekat ke bagian depan setelah huruf lam. Kemudian ro juga sama, ujung juga bertemu dengan gusi bagian atas. Ro yudanihi. Ro itu mendekatinya, mendekati huruf nun. Jadi punggungnya, maksudnya bagian atasnya lidah ini bertemu dengan atas fin. Ala kulli hal, sebetulnya huruf lam nun ro itu tidak bisa dirinci secara spesifik cara bertemunya, karena huruf-huruf ini saling berdekatan. Maka huruf lam ro itu memiliki sifat namanya inhiraf. Jadi cara bertemunya memang agak tidak pasti, bisa sesuai dengan posisi lidah masing-masing gitu ya. Kita sampai ro makhraj ke-11.
Kemudian watta wadalu wata minhu. Minhu berarti dari ujung lidah di sini bertemu dengan fauqis sanaya ulya. Fauqis sanaya ulya. Jadi gigi sari atas itu ada bagian bawah dan ada bagian atasnya juga. Jadi gigi sari itu misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Misalnya ini gigi segede ini ya. Nah, gigi bagian atas itu berarti bagian sininya, bagian atasnya sini. Nah, gigi seri yang atasnya juga bagian belakangnya ketika ditempelkan dengan lidah tadi akan mengeluarkan huruf to, dal, dan ta. Jadi ujung lidahnya tidak keluar mulut, tidak keluar gigi, tidak tergigit ya. Kemudian kalau huruf zo, zal, sa, nah ini yang ketika pengucapannya memang lidahnya nampak keluar. Wo, za, sa. Wo, za, sa. Kita lanjutkan. Wadha'u wadzalu wasa minhu. Wadha'u wadzalu wasa minhu. Wadha'u wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Nah ini bisa kita pahami min tarafaihima dari ujung keduanya, maksudnya ujung lidah dan juga ujung gigi seri atas. Sekali lagi, ketika ada huruf-huruf yang saling keluar dari satu makhraj, maka yang membedakan perbedaan bunyinya adalah sifatnya. Ya. Jadi karena ada sifat tertentu, maka akan membunyikan suara yang berbeda juga. Was-safiru mustaqim minhu. Dan huruf-huruf sofir, nah huruf sofir itu apa? Yaitu huruf sod, zain, sin. Di dalam nazam ini tidak disebutkan secara spesifik hurufnya sod, zain, sin. Ini lil iktisar ya, ikhtisaran. Jadi beliau agar nazam yang dibaca ini lebih ringkas, maka kemudian beliau menyampaikan bukan wasadu, wazayyu, wasinu, nah, tapi lebih beliau singkat dengan kata as-sofir. Karena tiga huruf ini memiliki sifat yang khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu sifat sofir. Itu sifat yang nafas kuat yang keluar melalui celah mulut yang sempit, sehingga menghasilkan suara desusan yang sangat kuat. So, za, sa. Nah, itulah dikatakan sofir. Nanti sofir ini akan kita pelajari di bab berikutnya, yaitu bab sifatul huruf. Kita lanjutkan. As-sofiru mustaqin minhu wa min fawqis tanayas sufla. Jadi huruf sofir, sod, zain, sin tadi keluar dari ujung lidah, ya, dan bertemu dengan, sebetulnya bukan bertemu tapi sejajar ya, sejajar dengan tanayas sufla, fawqis tanayas sufla. Sekali lagi, kalau gigi itu diibaratkan misalnya segede ini, maka ini gigi bagian bawah ya. Ujung atas gigi bawah itu berarti ada di sini. Ini gigi bawah, tapi walaupun gigi bawah tapi punya bagian atas. Nah, dari situlah keluar huruf shad, zain, dan sin. Minhu wa min fawqis sanaya sufla, itu maksudnya. Wa min batni syafah falfa, dan dari baton ya,
Batan itu arti katanya perut ya. Yang dimaksud dengan perut itu adalah bagian tengah yang dimaksud di sini. Maknanya seperti itu. Dari bagian tengah, tengah apa? Batun syafah. Bibir bagian bawah, bagian tengahnya. Falfa yang keluar di sini adalah huruf fa ma'atrofis sanaya al-musyifah. Dia bertemu dengan, bisa kita rasakan ya. Coba ketika kita mengucapkan huruf fa, f, fa, nah mempertemukan antara bibir bawah dengan gigi atas, gigi sari atas. Fa. Kemudian di syafatain ini wawu baun mimu. Yang berikutnya adalah yang keluar dari syafatain, dua bibir. Bisa kita rasakan ketika dua bibir ini bertemu maka akan menghasilkan huruf hijaiyah tiga ini, yaitu wawu, ba, dan mim. Wa, ba, ma. Dan yang terakhir adalah wa gunnatun makhrajuhal khaysumu. Gunnah, huruf yang memiliki sifat gunnah itu keluar dari rongga hidung dengan semua keadaannya, baik itu ketika berharokat atau sukun ya, atau tasdid. Ketika fathah, kasroh, dhammah, sukun maupun tasdid. Maka huruf-huruf gunnah itu keluar dari khaysum, rongga hidung. Yaitu apa? Huruf nun dan mim. Nun dan mim. Ketika kita berbicara gunnah, maka kita nggak keluar dari dua huruf ini. Karena ini adalah sifat yang melekat pada huruf mim dan nun. Baik, sampai di sini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Maksud dari at-tanayal musyrifah apa Ustaz? Ya. Musyrifah. Musyrifah itu sudah saya terjemahkan ya. Musyrifah itu atas. Musyrifah. Sanaya al-musyrifah itu maksudnya ulia. Jadi ini beliau mengganti bahasa dari ulia menjadi musyrifah. Itu untuk apa? Untuk menyesuaikan kata sebelumnya. Jadi kalau bikin syair itu kan memang kata-katanya harus rapi. Harus rapi, terutama ujung-ujung katanya. Ujung-ujung kata dari setiap baitnya itu harus mirip. Coba kita lihat wa min batinis syafah falfa ma'atrafis sanayal musyrifah. Atrafis sanaya, ujung-ujung gigi seri musyrifah yang atas. Coba kita rasakan fa gitu. Nah, ketemu gigi atas kan? Baik, barangkali ada bait-bait tertentu yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ustaz, bisa minta tolong dijelaskan lagi perbedaannya makhraj po dal ta sama dha dal ta. Perbedaannya itu di mana? Baik, ini kelihatan ya di sini ya. Po dal ta. Antum bisa lihat di sini. Ini saya lihat kamera. Po dal ta. Antum lihat lidah ini tidak keluar dari antara dua gigi. Po dal ta berada di belakang gigi ini. Gigi seri bagian atas yang atasnya. Nah, ini. Jadi gigi itu misalnya, bisa saya gambarkan ya. Ini menggambarkan ini, saya gambarkan lebih besar. Gigi atas, gigi bawah. Nah, lidahnya itu bertemu di sini. Bertemu ini. Po, dal, ta. Biasanya yang keliru
huruf dal ya. Huruf dal tuh biasanya begini, da, di, du. Nah, ini kesalahannya apa? Dia tidak bertemu dengan gigi. Hanya bertemu dengan gusi aja. Coba dirasakan. D, da, di, du. Kalau kita baca Quran jangan pakai seperti itu. Walad darul akhiratu. Nah, itu pengucapan yang keliru. Yang benar adalah ditempelkan gigi bagian belakang. Gigi atas bagian belakang di sini. Da, di, du, ta, ti, tu, to, ti, tu. Nah, adapun huruf dha, dzal, sa itu min tarafaihima, dari ujung duanya. Ujung duanya itu ujung lidah dan ujung gigi. Nanti cara bertemunya seperti ini. Seperti digigit, tapi kalau bertemu gigi bawah gimana? Itu konsekuensi, tapi bukan tumpuan utama ya. Ketika bertemu gigi bawah sebetulnya nggak masalah kalau hanya menyentuh saja. Jadi begini ya, dha, dza, sa. Kalau diperhatikan, coba lihat kamera. Di sini ketika mengucapkan huruf dha, lidahnya kelihatan dari depan ini kelihatan dha, dza, sa, dha, dza, sa. Walau qaumal zalimin, qaumal mal. Nah, harus seperti itu. Kalau masih sembunyi di belakang, walaupun bunyinya sama, ini huruf itu akan dikatakan sah ya, sahih itu melalui dua hal. Yang pertama adalah saut, suara ya. Yang kedua adalah tahrik ya, pergerakannya atau cara bertemunya makhraj itu. Jadi walaupun bunyinya sama, tapi kalau cara bertemunya salah, itu juga akan salah. Misalnya begini ya, ketika saya mengucapkan huruf dot, itu kan saya bisa pakai tidak harus bertemu dengan gigi geraham gitu. Misalnya bertemu dengan bibir depan itu pun juga bisa, akan berbunyi huruf juga. Tapi entah huruf apa itu enggak tahu ya. Misalnya begini, do. Kan mungkin yang awal-awal belajar membaca Quran itu kan biasanya juga yang penting berbunyi seperti itu gitu. Tapi cara membunyikannya salah walaupun berbunyi sama. Baik, saya ulangi lagi. To, dal, ta, gigi lidahnya tidak terlihat di antara gigi. Kemudian kalau dha, dzal, sa itu mempertemukan dua ujung apa? Ujung lidah dan juga ujung gigi seri atas. Baik, itu jawabannya. Ustaz. Memahami nazam, syair itu kadang-kadang karena salah berhenti, maka akan salah paham juga. Di bait-bait ini yang perlu diperhatikan adalah dalam pemberhentiannya. Yang pertama pada kata adnahu ghainun khauha. Nah, di situ khauha itu berhenti. Khauha. Kemudian wal qauf aqsal lisan ifauqu, di situ berhenti. Itu yang kedua. Jadi pemberhentian di situ harus tepat berada di sini. Fauqu berhenti. Summal kafu asfalu. Nah, di situ berhenti. Kaf asfal. Kemudian yang berikutnya, ini saya selesaikan sekalian. Pada kata watta'u waddalu wata minhu wa min ulyas sanaya. Di situ berhenti. Silakan diberi tanda agar tidak tercampur dengan
pemahaman kata berikutnya. Kemudian pemberhentian berikutnya pada kata wadha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Di sini berhenti. Nah, itu yang terakhir ya. Nah, ini pemberhentian yang tidak pada akhir bait. Pemberhentian secara fahmi ya, secara pemahaman itu tidak harus di akhir bait. Baik, barangkali ada yang ditanyakan lagi, silakan. Dan juga yang antum hafal barangkali berbeda dari yang saya hafal ya. Ada beberapa nuskhah, tapi tidak masalah. Yang penting ditalakikan. Kemudian nuskhahnya berbeda-beda, akan tetapi yang penting adalah itu perbedaan yang tidak merubah makna. Misalnya fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi, itu ada nuskhah yang lainnya lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Ya mungkin antum ada yang menghafal dengan nuskhah yang itu. Silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Coba antum cek matan. Mungkin ada kata-kata yang sulit dipahami. Bismillah, ini Ustaz. Baik. Nah, mau menanyakan antara huruf, kan kalau ketika kita ngajar tahsin di umum begitu, kemudian itu ada pertanyaan yang perbedaan yang jelas antara tempat keluarnya huruf lam, nun dan ro. Nah, itu yang kita bagaimana menjelaskannya? lam, nun, dan ro. Ya. Pertama lam dulu ya. Kita mulai dari lam. Lam itu sisi lidah bagian depan. Yang tertulis di sini itu tidak rinci. Kalau kita lihat di syarahnya, maka penjelasannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Kalau huruf lam, jadi ini misalnya lidah ya. Lidah. Ini lidah ke atas. Nah, huruf lam itu dari sisi ini. Tapi bagian ujung. La. La. Itu yang pertama, huruf lam. Jadi misalnya ini lidah yang bertemu sisi bagian depan. Si ujung. Di depannya huruf dot. Kalau huruf dot itu sisi bagian sini. Di sini huruf dot. Bagian sini huruf dot. Depannya sini huruf lam. Nah, adapun huruf nun itu depannya tentunya di sini ya. Saya tunjukkan. Bertemunya dengan, makanya ini saya tunjukkan ke sini. Lam, nun, ro. Kalau
tiga ini bertemu di atasnya itu sebetulnya sama, hampir sama, karena ada apa model mulut yang misalnya begini, mohon maaf, misalnya lidahnya itu tidak panjang, lidahnya cuma segini. Jadi ketika bertemu ke atasnya saja itu sudah benar, nggak harus didekat-dekatkan ke sini. Misalnya, mohon maaf, ini ada lidah orang yang cuma segini ya, kan ada ya, ada yang pendek, sangat pendek, ada yang lidah yang sangat pendek, sehingga untuk menyentuh ke gigi itu kadang-kadang agak sulit ya kalau tidak dimajukan dengan sengaja gitu. Dan ada yang lidah itu memang panjang sampai kadang-kadang bisa buat apa menjilat matanya sendiri itu ada. Nah, maka itu namanya inhiraf, lam, ro itu saling condong. Itu maksudnya tidak ada patokan tertentu yang harus bertemu bagian sini, bagian situ gitu. Karena ini saling mendekat, karena para ulama juga berselisih mengenai huruf lam non ro ini apakah satu makhraj atau beda makhraj. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Ini di sini di sarah ada, bisa saya bacakan. Yang berpendapat seperti adalah Imam Al-Farra. Imam Al-Farra memasukkan, beliau berpendapat makhrijul huruf itu hanya ada 14. Ada 14. Beliau tidak mengatakan jauf itu adalah bagian dari makhraj. Kemudian juga lam, nun, ro itu beliau berpendapat itu satu makhraj. Itu pendapatnya Imam Al-Farra. Tapi ketika membunyikannya, jadi kalau ini dikatakan berdekatan atau juga dikatakan satu makhraj, akan tapi ketika berbunyi pasti berbeda. Nah, yang membedakan itu adalah sifatnya. Makanya antara makhraj dan sifat itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan. Barangkali kita bisa mengucapkan huruf itu dengan tepat keluar dari asal usulnya, akan tetapi tidak menyertakan karakternya. Nah, misalnya gini ya, huruf mim dan ba itu sebetulnya sama. Mim ba. Kalau bukan karena dengungan, maka mim itu akan menjadi ba gitu. Dan sama, misalnya contoh lagi adalah huruf ro. Huruf ro itu ketika tidak digetarkan, maka dia akan bertemu satu kali, akan berbunyi huruf lam. Gitu. Jadi untuk menjelaskan ke orang yang belajar tahsin, yang paling membedakan lam nun ro itu adalah sifatnya. Kalau makhrajnya sangat berdekatan, bahkan dikatakan sebagian ulama itu satu makhraj. Ya seperti itu, Ustaz. Ya kalau khairan Ustaz. Ya, kok. Ada 4 mazhab para ulama dalam berpendapat tentang makhrijul huruf. Mazhab pertama itu adalah mazhab yang mengatakan ada tis'atun wa isruna makhraja.
ada 29. Jadi setiap huruf itu memiliki makhraj. Ya, hujah mereka adalah karena ketika setiap mengeluarkan huruf itu pasti berbeda dari yang lainnya. Nah, tapi ini pendapat yang tidak kuat ya. Karena ini disangkal oleh Imam Ibnul Jazari, kullu harfin syaraka ghairahu fi makhrajin fa innahu la yamtazu an masyarikihi. Jadi ketika setiap huruf itu ketika berdampingan bermusyarakah dengan yang lainnya, maka itu yang membedakan adalah sifatnya. Walaupun keluar dari tempat yang sama. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab yang kita ambil, yang kita pelajari di kitab ini, yaitu yang mengatakan ada 17 makhrijul huruf. Nah, yang meneliti tentang ini adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad, gurunya Sibawayh. Dan juga yang ini diambil oleh Ibnul Jazari. Nah, kemudian madhab yang ketiga adalah madhabnya Sibawayh, yaitu muridnya Khalil bin Ahmad. Beliau mengatakan makhrijul huruf ada 16. Ya, ada 16 saja. Beliau tidak menganggap jauf itu sebagai makhrijul huruf, sehingga huruf alif itu dianggap keluar dari tenggorokan, dianggap dari keluar tenggorokan, sebagaimana huruf hamzah. Karena huruf alif itu dorongannya dimulai dari tenggorokan. Jadi ketika kita mengucapkan alif, huruf alif itu tidak akan berdiri dengan sendirinya, pasti akan ada huruf yang lainnya, ada huruf sebelumnya, misalnya mim, kemudian ada alifnya, ma. Nah, dorongan udara itu keluar pertamanya dari tenggorokan. Nah, ini hujahnya Imam Sibawayh. Beliau mengatakan makhrijul huruf hanya ada 16, sehingga jauf tidak dimasukkan. Kemudian madhab yang keempat adalah madhabnya Al-Farra tadi. Al-Farra yang tadi barusan saya jelaskan tentang lam, nun, dan ro, itu bagi beliau keluar dari satu makhraj saja, sehingga beliau mengatakan makhrijul huruf hanya ada 14 makhraj. Tapi perbedaan para ulama itu bukan perbedaan yang ketika teorinya berbeda, bukan berarti prakteknya kemudian berbeda ya. Jadi khilaf antara Khalil bin Ahmad, antara Sibawayh muridnya, antara Imam Al-Farra, nah, itu bukan ikhtilaf yang hakiki. Nah, ikhtilaf itu adalah menunjukkan bahwa perhatian apakah huruf-huruf ini dikeluarkan dari makhrajnya dengan kuat atau lemah gitu. Misalnya huruf alif tadi ya, huruf alif itu kenapa dia dibikin makhraj sendiri? Bukannya dia dari sini ya, dari tenggorokan, awal dorongan udaranya keluar dari sana. Tentunya dalam pengucapan mereka para ulama itu sama saja ya, hanya berbeda teori. Dalam riwayah sama, hanya di royahnya saja. Baik, itu satu sekalian. Barangkali ada lagi sebelum kita tutup. Masih ada waktu 3 menit. Apa Ustaz? Diroya itu tadi apa Ustaz? Apa? Diroya itu tadi apa Ustaz? Ya, diroyah. Jadi Al-Quran sampai kepada kita itu melalui 2 jalur ya. Atau bacaan Quran sampai pada kita, cara baca Quran sampai pada kita melalui 2 jalur. Yang pertama adalah riwayah. Riwayah itu pembelajaran melalui
talaki dengan guru. Nah, yang seperti ini yang paling utama ya, yang paling utama. Artinya kita mendapatkan bacaan yang benar itu dengan riwayah. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan Quran itu sampai kepada kita seperti itu. Artinya kita mendapatkan cara membaca misalnya Shad, Zain, kita membaca huruf alif lam mim. Alif lam mim. Kenapa bacanya seperti itu? Itu adalah riwayah. Tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Misalnya dibaca seperti huruf yang lainnya, misalnya alama atau apa. Nah, ini kenapa dibaca seperti itu? Itu adalah riwayah. Nah, kemudian dirayah itu adalah ilmu yang sampai pada kita melalui pengetahuan ya. Sebagaimana arti sendiri dirayah itu adalah pengetahuan. Maksudnya ilmu yang bisa kita dapatkan tidak melalui guru, bisa dengan kitab, ya, termasuk belajar melalui YouTube itu juga namanya itu dirayah, ya. Melalui kitab, melalui nuskhoh, ya. Itu belajar dengan teori. Nah, bisa dikatakan juga dirayah itu adalah ilmu teori, kemudian riwayah itu adalah prakteknya. Jadi antara praktek, antara dirayah dan riwayah itu harus disatukan. Jangan sampai kita kuat di riwayahnya, artinya kita talaki bersama masyayikh banyak, tapi kita nggak tahu apa itu gunnah, nggak tahu apa itu misalnya iqlab itu apa, nggak tahu. Nah, itu dirayah. Kita bisa mempelajarinya melalui kitab. Atau sebaliknya, kita kuat di pengetahuan tentang tajwidnya, akan tetapi kita nggak pernah talaki dengan seorang guru yang kompeten. Bacanya cuma baca teori-teori, menguasai banyak teori tapi tidak bertalaki, sehingga nanti akan terjadi pengucapan huruf shin yang benar itu seperti apa sih? Nah, itu kita baca teorinya seperti itu, tapi kita bisa mengukur apakah shin yang saya baca itu benar atau salah itu melalui riwayah, melalui talaki, melalui seorang guru. Ya, itulah tentang dirayah dan riwayah. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Dulu anak kan pernah belajar dengan guru-guru dari Turki ya. Terus sekarang tapi dominan dengan orang-orang Indonesia gitu kan, dari guru-guru Indonesia. Cuman kan pernah belajar dengan orang Turki. Itu dalam pengucapan kho-nya itu sangat berbeda sekali. Kho, terutama di huruf kho ini. Kho-nya orang Turki itu dia nggak ada kotor-kotornya gitu, Ustaz. Nggak ada kotor-kotornya, nggak seperti orang Indonesia seperti kho gitu. Kalau orang Turki itu dia bersih dari kotoran gitu. Jadi seperti gitu? Huruf H tapi dia dari tenggorokan atas. Ho gimana? Ya. Nah, maksud yang mau Anda tanyakan itu apakah itu memang dua-duanya ada dasarnya atau gimana? Yang menurut antum ketahui. Nah, itu juga kembali ke penjelasan saya yang baru saja tadi. Itu tentang riwayah. Apakah ada dalam, tentunya ketika mengucapkan ho seperti itu makhrajnya mungkin masih dari tempat yang benar ya, makhrajnya sudah benar ya. Akan tetapi secara praktek, secara riwayah, secara silsilah keilmuan riwayahnya itu tidak seperti itu. Tadi kan dikatakan itu orang Turki. Kita bisa juga berkaca dengan daerah-daerah yang lainnya. Misalnya daerah Makassar
tidak bisa mengucapkan huruf ro dengan o begitu, ra. Nah, apakah kemudian Quran itu ketika sampai ke bahasa-bahasa itu akan disesuaikan dengan bahasa mereka? Enggak. Setiap orang yang berbahasa dengan bahasanya harus menyesuaikan bahasa Quran yang akan dibaca gitu. Jadi harus menyesuaikan bahasa Qurannya, bukan Quran menyesuaikan bahasa masing-masing. Nanti kita juga akan mendengar bahasa-bahasa misalnya India ya. India itu mengucapkan huruf T itu T ya. Pernah dengar nggak? Jadi misalnya T gitu, to gitu, to. Jadi pengucapannya itu dalam bahasa Jawa ada sih. Ceto kan gitu kan. To itu kan bukan T yang benar, bukan tak yang benar itu. Untuk mengukur itu benar atau tidak, maka dengan riwayah. Dengan riwayah artinya belajar dengan guru yang memiliki silsilah keilmuan yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Ya, guru yang bersanad. Nanti kalau saya sendiri belum pernah mendengarkan seorang guru yang bersanad, masyayikh yang mengatakan huruf kha itu pengucapannya ho gitu. Pasti akan disalahkan kalau kita membaca secara riwayah bertalaki dengan seorang guru syekh yang memiliki silsilah sanad, harusnya itu pengucapan yang salah, pasti dibetulkan. Dibetulkan artinya itu pengucapan yang salah yang harus dibetulkan. Gitu. Nanti kalau sampai ke Cina akan cenderung banyak dengung-dengungnya. Nah, itu juga bukan berarti bahasa Quran harus disesuaikan dengan bahasa-bahasa itu. Mereka yang harus menyesuaikan bahasa Quran. Orang Jawa aja nggak boleh baca huruf ain dengan nga, kan gitu. Robil ngalamin itu kan juga nggak boleh. Walaupun orang Jawa pengucapan nga itu sudah mendarah daging gitu. Tapi kalau baca Quran memang harus mengikuti huruf ain yang benar. Yaitu dengan talaki dari bahasa orang Arab. Ya. Walaupun bahasa orang Arab itu macam-macam, tapi orang Arab yang memiliki silsilah keilmuan yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Itu nanti akan lebih dekat ya. Benar dan salahnya bisa diukur melalui talaki itu. Itu uktuna siapa tadi? Baik, cukup. Nah, Ustaz, syukran. Baik, barakallahu fikum jami'an. Saya sebetulnya akan menjawab dengan senang hati kalau misalnya ada hal-hal yang barangkali saat penyampaian saya belum begitu jelas, karena kita jarak jauh, kadang-kadang ada terputus-putus begitu. Barangkali bisa dituliskan melalui Jabri atau melalui grup. Melalui grup itu lebih afdol karena ketika ditanyakan di grup nanti yang lainnya akan ikut mendengarkan juga, akan ikut melihat. Jadi silakan kalau ada yang barangkali ingin ditanyakan tapi belum tergambar sekarang, atau kalau sekarang sudah mau kegiatan yang lainnya, silakan ditulis saja di grup, nanti bisa saya jelaskan di grup. Baik, asatidzah wa tulab rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tim liqa'ana fi hadal masa wa aqulu lakum khairan. Tutup dengan hamdalah wa atubu ilaik.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barakallahu fikum.